Novita. Nah, hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Karena penyertaan Tuhan, kami masih bisa sama-sama hadir untuk ibadah online di rumah kami. Tuhan, sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita setiap harinya. Nah sekarang yuk semuanya bangkit berdiri, lalu kita bilang musik. Sama-sama nyanyi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay! Benar sekali. Kita tidak boleh lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu yang kedua. Nah, di lagu ini kita juga diajarkan untuk bukan sekadar bersyukur, tapi harus memuji Tuhan seumur hidup kita. Semua sudah siap? Kalau sudah siap, ayo semuanya masih tetap dalam posisi berdiri ya. Jangan lupa ikut gerakan Miss Novita. Yuk sama-sama kita bilang musik.我要天天赞美你，他是欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，苦难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。Sekali lagi. 天父爸爸你爱我，我要天天赞美你，他是欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，苦难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。Miss mau dengar suara anak-anak saja.
sekali. Karena dengan kita memuji Tuhan, hidup kita bisa penuh dengan sukacita. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita nyanyikan satu lagu ini supaya Roh Kudus bantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari sama-sama kita nyanyi dengan suara yang lembut. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo anak-anak GMI Muan Sunday School. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini teman-teman, Sir akan menceritakan mengenai kisah Yesus yang menyembuhkan orang buta. Sebelumnya kita sama-sama berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh memahami firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Di hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap kami agar kami ya Tuhan boleh bertumbuh melalui firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Semakin hari kami boleh semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan dan mempersiapkan diri kami menjadi alat-alat yang bisa menunjukkan kuasa Tuhan di dalam dunia ini bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami boleh melihat bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan anugerah, dan Tuhan Allah yang sejati. Thank you Jesus, berkati saya akan cerita dan juga setiap teman-teman yang mendengarkan, berkati kesehatan setiap kami ya Tuhan. Tuhan jagai kami semuanya. Thank you Jesus. In Jesus name we pray. Amin. Jadi teman-teman, hari ini Sir akan menceritakan kisah dari orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Teman-teman bisa baca kisah ini di Yohanes pasal yang ke-9. Kitab Yohanes pasal yang ke-9, seluruh pasal tersebut adalah menceritakan mengenai kisah Yesus yang menyembuhkan orang buta ini. Ini kisah yang cukup panjang, cerita yang cukup panjang, tapi saya akan jelaskan kepada teman-teman hari ini poin-poin penting apa saja yang perlu kita renungkan bersama.
Teman-teman, pada suatu hari istirahat orang Yahudi yang disebut juga hari Sabat, Yesus beserta dengan murid-muridnya sedang berjalan memasuki kota Yerusalem. Mereka sedang ada di dalam kota Yerusalem, dan pada saat itu mereka melihat seorang buta yang sudah buta sejak lahirnya. Teman-teman, pertanyaan yang dilontarkan oleh murid-murid Yesus itu menggambarkan konsep berpikir mereka pada saat itu. Teman-teman tahu apa yang ditanyakan oleh murid-murid Yesus pada saat itu ketika mereka melihat orang buta yang sudah buta sejak lahirnya? Mereka menanyakan satu pertanyaan demikian. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Teman-teman, pertanyaan ini menggambarkan konsep berpikir murid-murid Yesus yang mungkin juga menggambarkan konsep berpikir, cara berpikir orang-orang di sekitar mereka di kota Yerusalem mengenai sakit. Mereka berpikir bahwa kalau sakit itu identik dengan dihukum oleh Allah. Teman-teman, sama halnya dengan saat ini. Ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tidak selamanya sakit itu adalah hukuman dari Allah. Namun pastinya Tuhan berencana dan ada planning Tuhan di dalamnya. Tuhan jika punya planning, percayalah bahwa planning Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi teman-teman, hal ini terbukti ketika Tuhan Yesus menjawab murid-murid mengenai pertanyaan tersebut. Oke, kamu tanya saya, ini dosa siapa sehingga dia dilahirkan buta? Nah, Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya demikian. Dia dilahirkan buta sejak lahir bukan karena dosanya, juga bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa ibunya atau bapaknya. Tetapi hal ini terjadi supaya melalui Dia kuasa Allah dinyatakan kepada orang banyak. Teman-teman lihat apa yang dikatakan Yesus. Orang yang buta sejak lahir ini, dia bukan buta karena dosanya sendiri, dosa ayah atau ibunya, tetapi ia buta karena melalui dirinya Allah hendak menyatakan kuasanya untuk orang banyak. Teman-teman, di sini Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang begitu penting yang perlu kita renungkan bersama, yaitu mengenai tujuan. Nah, Tuhan Yesus menyatakan sebuah tujuan dari orang yang buta sejak lahir ini. Tujuan Allah menjadikan orang ini buta sejak lahir adalah supaya kuasa Allah dinyatakan kepada banyak orang melalui dirinya. Berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh murid-muridnya, bahwa mungkin saja orang ini buta sejak lahir karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Jadi kuasa Allah dinyatakan kepada orang banyak itu, seakan-akan Tuhan Yesus mau katakan itu begitu penting sekali. Sampai-sampai itu sepadan bagi orang tersebut untuk hidup buta sejak lahir. Wah, ini sesuatu hal yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Bayangkan, Tuhan Yesus seakan-akan mau mengatakan bahwa it's okay orang ini buta sejak lahir. Karena memang Tuhan mau pakai dia supaya orang lain bisa lihat bahwa Allah itu begitu berkuasa. So, menyatakan kuasa Allah kepada orang banyak itu bagi Tuhan Yesus itu begitu penting. Dan bagi orang buta itu adalah sebuah keistimewaan. Kenapa, teman-teman? Karena kita sesungguhnya, kita ini diciptakan Tuhan. Memang tujuannya adalah bagi Tuhan.
Kalau Tuhan menciptakan setiap kita, maka Tuhanlah yang menetapkan tujuan dari hidup kita. Dan saat ini Tuhan Yesus menyatakan, di dalam kisah ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa salah satu tujuan kita ada di dalam dunia ini adalah untuk menunjukkan kuasa Allah kepada orang banyak. Dan orang buta ini, Tuhan sudah memberitahu kepada murid-murid tujuan dari orang buta ini, lahir buta sejak lahir. Begitu indahnya Tuhan mengangkat kita yang sesungguhnya tidak layak, yang sesungguhnya kotor, yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya untuk menunjukkan kuasanya. Teman-teman, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, Yesus membuang ludahnya ke tanah, mengaduk ludahnya sehingga tanah itu menjadi lumpur. Kemudian dia mengoleskan di kelopak mata orang buta itu. Ia berkata kepada orang buta itu untuk pergi ke kolam Siloam, kemudian mencuci matanya di sana. Teman-teman, orang buta ini mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia pergi ke kolam Siloam dan mencuci matanya. Dan pada saat dia mencuci matanya, teman-teman, kuasa Allah dinyatakan di dalam dirinya. Dan ia bisa melihat. Teman-teman, setelah orang buta ini bisa melihat, orang buta ini pergi kepada teman-temannya. Ia pergi kepada tetangga-tetangganya, memperlihatkan dirinya yang sudah bisa melihat. Tetangga-tetangganya menanyakan perihal bagaimana ia yang lahir sejak dahulu buta bisa melihat. Yang menceritakan segala sesuatu kepada tetangga-tetangganya. Akan tetapi ada juga tetangga yang meragukannya. Mereka menyatakan bahwa, oh mungkin orang ini mirip saja dengan orang buta itu. Nah, tapi bukan orang buta tersebut. Karena bagi mereka, orang yang buta sejak lahir itu konsep berpikir mereka, memang cara berpikir mereka adalah karena orang tersebut adalah buta karena dosanya. Tapi bagaimana orang yang berdosa, yang tidak bisa melihat ini karena berdosa, entah dosa dia, entah dosa orang tuanya, tidak mau tahu. Yang penting bagi kita, orang ini buta karena dia berdosa. Tapi bagaimana dia sekarang bisa melihat? Artinya dosanya diampuni dong. Nah, ini pertanyaan yang sangat mengusik di dalam hati mereka. Bukan karena orang buta ini bisa melihat saja, tetapi artinya dosa orang ini diampuni, teman-teman. Selain itu, ada lagi yang mengusik mereka. Apakah ini diperbolehkan? Karena orang Yahudi pada zaman itu mereka diajar oleh orang-orang Farisi bahwa hari Sabat tidak boleh ada apa-apapun yang dilakukan. Yang boleh adalah datang ke rumah, doa, dan beribadah di sana. Pergi ke sinagog, berdoa di sana. Tapi ini terjadi kesembuhan. Ada orang yang menyembuhkan orang buta di hari Sabat. Apakah ini diperbolehkan? Ini bertentangan dengan ajaran orang Farisi. Maka tidak heranlah teman-teman, pada saat itu tetangga-tetangga dari orang buta ini, orang-orang di sekitarnya, membawa orang buta ini menghadap orang Farisi untuk diadili. Orang buta ini kemudian ditanyai berbagai pertanyaan. Mulai dari bagaimana cara ia bisa disembuhkan. Yang menjawab sesuai dengan apa yang terjadi. Namun orang Farisi tidak mau terima. Mereka menanyakan kembali, menurut kamu, jika demikian menurut kamu, siapa Yesus? Mereka mulai mempertanyakan Yesus. Kenapa? Karena bagi mereka, kalau Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, itu dosa kepada Allah. Dan kalau berdosa, dan Tuhan Yesus kalau berdosa, tapi bisa menyembuhkan, ini jangan-jangan kuasa setan. Kuasa iblis. Nah, pertanyaan yang dilontarkan ini, siapa Yesus?
menurut orang buta ini. Tapi orang buta ini tersalut. Ia bisa dengan berani menyatakan imannya. Yesus adalah nabi. Orang Farisi ini tidak bisa terima akan jawaban itu. Bagi mereka, orang yang buta sejak lahir itu karena ia berdosa. Jika ia bisa disembuhkan oleh seorang nabi, itu pasti pakai kuasa Allah. Kalau Allah memberikan kuasa untuk menyembuhkan pada hari Sabat, ajaran mereka salah. Nah, orang Farisi kemudian menanyakan, benar kamu buta sejak lahir? Mereka menanyakan bahkan kepada orang tua orang buta ini. Nah, orang tua dari orang buta ini menjawab, ia memang anak kami. Ia memang buta sejak lahir. Perihal bagaimana ia bisa disembuhkan, bisa melihat kembali, itu silakan tanya kepada dia. Dia sudah cukup dewasa untuk menjawab. Nah, terjadi kontradiksi di antara orang Yahudi, di antara orang-orang Farisi pada saat itu. Apakah benar Yesus berdosa karena telah menyembuhkan di hari Sabat? Teman-teman, orang Farisi pada saat itu, khususnya orang-orang yang mengadili orang buta ini, ingin memberikan pernyataan kepada orang buta ini bahwa Yesus adalah orang berdosa dan Allah tidak mengabulkan doa orang berdosa, dan mereka juga mau menyimpulkan bahwa orang buta ini adalah orang berdosa. Akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Setiap mereka bertanya kepada saksi-saksi yang ada, kepada orang tua dari orang buta ini, kepada orang buta ini, mereka tidak bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah orang berdosa. Sehingga dengan terpaksa mereka mengusir orang buta ini dan melarang orang buta ini masuk ke pertemuan manapun untuk berdoa. Teman-teman, sungguh suatu hal yang tragis. Namun pada waktu Yesus mendengar bahwa orang buta ini dilarang untuk masuk ke dalam rumah pertemuan, Yesus mencari dia. Yesus tidak meninggalkannya. Dan ketika Yesus bertemu kembali dengan orang buta ini, teman-teman, Yesus bertanya sebuah pertanyaan yang lebih penting, yaitu, apakah kamu percaya kepada Anak Manusia? Teman-teman, di dalam konteks ini, Alkitab mengajarkan kepada kita dua macam buta. Yang pertama, teman-teman, adalah buta fisik, yaitu buta yang dialami oleh orang buta ini, yang sudah sejak lahir tidak dapat melihat, yang sejak lahir melihat kegelapan, yang sejak lahir tidak pernah melihat cahaya, tidak pernah melihat lingkungan alam yang Tuhan jadikan, tidak pernah melihat bintang-bintang. Orang yang buta sejak lahir ini sepanjang hidupnya melihat kegelapan. Inilah buta fisik yang pertama. Namun selain buta fisik, Alkitab juga mengajarkan kepada kita ada buta yang kedua, yaitu buta rohani. Yaitu tidak dapat melihat keberdosaan dirinya dan melihat bahwa diri kita memerlukan anugerah keselamatan. Orang butanya bertanya, siapakah dia Anak Manusia? Katakanlah kepada saya supaya saya percaya kepadanya. Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan memperkenalkan dirinya kepada orang buta ini. Kamu sudah melihat dia. Anak Manusia itu adalah aku, yang sudah diutus oleh Allah ke dalam dunia ini
dan sekarang sedang berbicara kepada kamu. Dan saat itulah orang buta berkata, "Saya percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah kepadanya. Orang buta ini kemudian mengalami pencelikan kembali. Pada momen itulah orang tersebut dicelikkan mata rohaninya. Ia dapat melihat betapa ia membutuhkan Yesus. Bukan hanya butuh untuk melihat kembali, tapi butuh untuk mengerti. Saya ini orang berdosa dan saya telah melihat Allah. Saya butuh Allah dan saya percaya Yesus sebagai Allah, Mesias yang dijanjikan itu. Teman-teman, Seragus mau mengajak kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman, apakah kita juga sebenarnya buta secara rohani seperti orang buta ini? Apakah kita merasa diri kita benar adanya? Apakah kita merasa kita adalah orang yang baik? Apakah kita merasa kita tidak membutuhkan Yesus? Sewaktu sekecil saya pernah berpikir demikian. Saya pernah mengalami buta rohani seperti ini. Namun mari kita sama-sama merenungkan, apakah saat ini kita juga sama seperti orang yang buta secara rohani ini? Apakah kita terlalu buta sehingga kita selalu mencari kesalahan orang dan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, serta berhak menghakimi sesama kita seperti orang Farisi? Nah, bisa saja kita mungkin melihat, adik kita kok begini sih, kok bandel kali. Nah, apakah kita merasa kita lebih baik dari adik kita? Koko ini kok males. Nah, apakah kita sudah lebih rajin dari Koko? Teman-teman, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang memberikan anugerah kepada orang lain. Dan terlebih lagi, teman-teman, kita bisa melihat bahwa kita butuh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua kita sama-sama merenungkan hal ini. Hal yang kedua, teman-teman, apakah kita telah menjadi pribadi yang siap dipakai sebagai alat Allah untuk menunjukkan kuasanya? Ingat teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang buta ini bahwa dia buta sejak lahir karena Tuhan mau pakai dia untuk menunjukkan kuasa Allah kepada orang banyak. Orang buta ini telah dipakai oleh Allah. Bagaimana dengan diri kita? Kita yang dapat melihat apakah kita sudah siap menjadi alat Allah untuk menunjukkan kuasa Allah kepada orang banyak. Hal-hal yang dapat kita lakukan, teman-teman, untuk mempersiapkan diri kita dipakai oleh Allah adalah melakukan semua tanggung jawab dan peran kita. Teman-teman di rumah sebagai anak, teman-teman di rumah sebagai siswa, mari lakukan tanggung jawab kita. Persiapkan diri kita menjadi alat-alat kebanggaan Tuhan. Jika tanggung jawab kita saat ini adalah belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jika tanggung jawab kita saat ini adalah sebagai abang, jadilah abang yang baik dan mengasihi adik-adik kita. Jikalau kita menjadi seorang adik, jadilah adik yang baik, yang menghormati kakak dan abang kita. Saya harap firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Saya akan berdoa untuk adik-adik semua di rumah. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu telah selesai hamba-Mu sampaikan. Hamba terbatas, tapi Tuhan, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu, semua teman-teman boleh mendapatkan berkat. Semua teman-teman boleh belajar, memahami bahwa kami butuh Engkau, Tuhan. Kami ini manusia yang berdosa. Dan Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Tuhan,
Kami juga ingin hidup kami boleh menjadi seperti orang buta yang kami ketahui dari kisah di Yohanes 9 ini. Kami rindu kami juga boleh semua sekalian bisa menjadi alat-alat yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasa Allah di dalam dunia ini. Thank you Jesus, thank you. Tuhan berkati setiap kami sebagai siswa, sebagai anak, kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang taat, siswa yang bertanggung jawab, supaya orang-orang di sekitar kami, orang banyak boleh melihat bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah kami. Thank you Jesus, thank you. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, bye-bye semuanya. Berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, dan untuk minggu depan jangan lupa untuk tetap beribadah bersama kembali di YouTube Mu'en Sunday School. Bye-bye.